serba ada, selalu ada untukmu. Halo Sobat Kom, kembali lagi bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Senang banget hari ini, episode kali ini Anis bisa menyapa teman-teman semua lagi yang selalu setia nonton Oh Serba di channel Praja TV Bontang. Dan buat teman-teman yang mau menyaksikan kita juga bisa dari channel YouTube, bisa juga dari aplikasi radio yang tersedia di Play Store Android teman-teman. Nah, episode Oserba kali ini kita mungkin beberapa episode sebelumnya kita hampir mirip nih. Kita kedatangan teman-teman dari Duta Anti Narkoba Kota Bontang tahun 2024. Tapi kali ini tentunya pembahasan kita akan berbeda dari sebelumnya. Kita akan ngobrol tentang kasus-kasus yang sebenarnya sudah terjadi nih di Bontang dan ini POV-nya dari teman-teman Gen Z atau teman-teman adik-adik di sekolah. Jadi ini pasti lebih kita akan kupas lebih tuntas tentang kasus-kasus yang sudah terjadi nih dari versinya teman-teman Duta Anti Narkoba. Dan hari ini Anis sudah bersama teman-teman Duta Anti Narkoba Kota Bontang. Ada Agil dan juga Leta. Halo. Hai. Yang mana ini kameranya? ini. Oke. Jadi terima kasih Agil, Leta sudah hadir di podcast Oserba. Dan Sobat Kom di rumah nih mungkin penasaran nih, teman-teman Duta Anti Narkoba nih punya sapaan khusus nggak buat yang lagi nonton? Oke. Punya dong. Oke, apa tuh sapaan Leta, khususnya? mau nyapa? Duluan. Oke, jadi kalau kita tuh nyebutnya sobat bersinar. Oke. Sobat bersinar tuh artinya bersih dari narkoba Oke. gitu. Boleh disapa teman-teman yang lagi nonton? Halo sobat Halo, bersinar. Oke, sobat bersinar bersih dari narkoba. Betul, Oke, iya. karena teman-teman ini diberikan amanah sebagai Duta Anti Narkoba, jadi harapannya sapaan itu bisa jadi doa dan semangat ya. Iya. Bahwa remaja-remaja di Bontang khususnya biar bersih atau terhindar dari narkoba gitu. Benar. Ya. Oke, ini selempangnya aku lihat agak berbeda nih. Ada yang juara 1, ada yang juara 3. Berarti Agil juara 1 Betul. kategori putra, Betul. Leta juara 3 kategori putri ya. Iya, benar. Oke. Nah, ini kenapa kalian akhirnya memilih untuk jadi Duta Anti Narkoba? Dari Leta dulu silakan. Boleh, Leta dulu silakan. Eh, ini cerita aja nggak apa-apa kan? Loh, iya dong, cerita. Jadi itu awalnya itu lagi iseng gitu kan, Oke. scroll Instagram. Terus tuh tiba-tiba lewat yang namanya di feed Instagram Randa gitu, Duta Anti Narkoba. Jadi terus teman-teman ngajakin, kamu mau ikut nggak? Jadi saya tertarik sendiri gitu loh untuk nyoba-nyoba hal baru. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, jadi teman-teman ngasih tahu nih, mau ikut ini enggak? Ya. Ada nih kebetulan iklannya di feed Instagram Ya, gitu ya. benar. Oh ya, kalau boleh tahu Leta nih masih sekolah atau sudah kuliah atau seperti apa? Kebetulan masih sekolah, Oh, masih sekolah di SMK Negeri 1 Bontang. SMK Negeri 1, luar biasa. Jadi masih sekolah ya. Iya. Kelas? Kelas 12. Oh, kelas 12. Berarti sudah mau kuliah ya? Iya. Oke, jadi ini merupakan tantangan baru mungkin buat Leta ya. Iya, benar. Dunia baru yang Leta coba nih. Iya. Coba kembangkan dari usia dini gitu. Nah, kalau Agil kerja, kuliah atau gimana? Kuliah sambil kerja sih, kalau lebih tepatnya freelance. Oh, oke. Kuliah sambil kerja, kerjanya freelance ya. Iya. Oke. Nah, kalau Agil sendiri kenapa nih memilih untuk ikut jadi Duta Anti Narkoba? Ini mau dijawab ala-ala duta atau sejujur-jujurnya? Ala-ala Duta boleh ya, yang pakai poster gitu. Enggak. Ya, gimana, Oke, gimana? jadi fun fact-nya tuh sebenarnya kan memang dari SMA kan sempat ikut beberapa duta Kak ya. Oke. Terus tuh kayak sekarang tuh emang sudah di fase yang kayak ya udahlah mau cari duit aja, kerja gitu sama kuliah, nyelesain kuliah gitu kan. Dan kayak udah nggak ada ketertarikan lagi buat ikut Iya. lomba-lomba. Kebetulan saya tuh masih aktif di Kelurahan Loktuan jadi IBM. IBM itu tuh intervensi berbasis masyarakat, itu Oh, kayak oke. apa ya, ibaratnya kadernya BNN lah juga gitu. oke. Ya untuk masalah pemulihan rehab tingkat awal. Nah, jadi
tiba-tiba tuh di WA sama ketuanya Iya. bilang, Gil ikut duta anti narkoba, diarahkan sama Pak Kusnadi. Beliau itu kebetulan ketua Satgas Loktuan gitu. Ya seperti yang kita tahu ya, kayak Loktuan kan memang ambisius ya untuk prestasi apa segala Iya, macam iya, gitu. iya. Negara Loktuan ya? Iya, negara Loktuan. Dan itu fun fact-nya tuh, saya tuh betul-betul ngumpulin persyaratan tuh bukan hamin berapa hari, tapi hamin jam gitu. Oke. Karena emang Karena infonya baru masuk gitu. bukan baru masuk sih Kak, sebenarnya sudah lewat. Ah. Cuman kayak aku memang gak ada ketertarikan, tiba-tiba Oke. diarahkan buat ikut, kayak ya udahlah ikut aja, mumpung juga persyaratannya kan sampai 30 tahun Iya. ya. Gitu. Jadi ya udahlah ikut aja gitu, nothing tulus. Ya sudah, sama ya mungkin memang sejalan juga sih sama beberapa kegiatanku yang Iya. sebelumnya kan Kak, campaign soal ya peduli remaja dan lain sebagainya. Jadi ya sejalan aja sih gitu. Oke, apalagi Agil tergabung di IBM tadi itu ya, Iya, yang bener. mungkin masih linear dengan BNN ya, Bener. ya tentang kenarkobaan lah ya. Iya, Jadi, dan memang ya. memang di bawahnya BNN. Oh, memang di memang bawahnya programnya BNN. Programnya BNN. Oke. Nah, ini kan berarti pemilihan atau seleksinya ini dari tahun lalu ya. Tahun lalu Iya. seleksi sampai akhirnya masuk grand final dan jadi juara 1 dan 3 gitu. Iya. Nah, kalau Leta sendiri sampai akhirnya berhasil melalui seleksi, terus akhirnya sampai masuk ke grand final dan jadi juara 3 nih. Nyangka nggak? Enggak sih Kak, soalnya kayak ikutnya itu cuman nyoba-nyoba, cuman Oke. iseng gitu. Nyoba-nyoba terus ketagihan gitu. Oke, jadi apa namanya, nggak nyangka ya, karena memang awalnya dari pengen nyoba aja nih. Iya, iseng aja. Ya iseng, dan ternyata dapat juara 3. Iya. Nah, dari proses yang sudah dijalanin sampai akhirnya juara 3 ini, apa nih yang paling berkesan? Punya cerita yang bisa dibagikan mungkin ke Sobat Bersinar yang lagi nonton? Yang pertama ini waktu pas ngerjain yang persyaratan ikut dutanya ini, Oke. itu disuruh bikin video. Ah. Nah di situ itu kayak seru banget aja gitu bikin videonya, editnya. Terus tuh ngelihat punya teman-teman yang lain yang pada ikutan juga kayak, ih kok mereka lebih bagus gitu dari aku. Jadi kayak ya udahlah, kalau lolos nggak lolos itu urusan belakangan, yang penting ikut aja. Oke. Terus tuh waktu pas pembekalan juga nih, di situ yang kayak bener-bener capek banget, terus mikir kayak aduh kayaknya nyesel deh gitu. Sempat kepikiran nyesel ya pas prosesnya itu ya, Kamu udah ngomong loh itu. karena mungkin Kayak- secapek itu ya. Iya bener-bener Iya, kayak iya. kayak masih pertama kali kaget Iya, gitu. Tapi waktu pas malam grand final ternyata seru. Oke, jadi mungkin karena prosesnya begitu panjang, jadi malam grand final tuh benar-benar jadi malam kalian lah ya. Iya. Malam yang ditunggu-tunggu nih, hasil pencapaian setelah bersusah payah, berusaha memaksimalkan potensi diri, akhirnya terpilihlah jadi juara. Berarti malam itu cukup istimewa ya. Iya benar. Oke, nah kalau Agil gimana nih, proses atau kesan apa nih yang masih diingat sampai sekarang? Yang pertama adalah saya menjadi peserta yang paling tua. Oh iya. Iya. Jadi yang lainnya masih sekolah. Enggak, jadi ada dua. Kemarin yang Oke. favorit si Nadia kan kuliah juga. Oh, oke. Cuman dia kan umurnya 20, Iya. aku umurnya 23. Jadi memang aku 23 udah tua ya Gil ya, tanpa kabar aku. enggak, Oke. maksudnya di antara Oh, mereka iya. gitu kan. Oke. Terus tuh yang emang bener-bener kayak apa ya, walaupun memang kita masih sama-sama Gen Z ya Kak, tapi ada sedikit perbedaan gitu loh dari cara mereka berbicara apa. Jadi Iya. kayak lucu aja ngeliat tingkahnya, dan kayak ngerasa ya aku kembali muda lagi sama Iya. mereka-mereka gitu. Terus tuh dengan tingkah randomnya, kekeluargaannya, terus itu juga materi-materinya juga yang emang benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk duta aja tapi memang untuk kehidupan pribadi, karena ada membahas soal mental health sama Bu Lela, terus itu juga personal branding, karena memang aku termasuk juga orang yang masih belum menemukan personal branding. Dan ya grand final ditunggu-tunggu, sebenarnya bukan karena akhir sih Kak, tapi karena grand final ada gestarnya Kak kebetulan. Gesternya siapa tuh? El Papito. Oh aduh, El Papito tuh lagi naik daun ya. Iya, jadi ya emang kita tuh ya nunggu itu grand final. Jadi kayak ya udah enggak, dan kita Juara nggak juara, Yang penting- sebenarnya nggak kepikiran ya. Iya. Yang penting El Papito ya. Iya. Oke. Itu sih, dan pengalamannya sih Kak, maksudnya kayak ya bisa Iya. ketemu orang baru, Benar, terus benar. itu ketemu lagi
temen baru Ya. gitu kan, dan memang di bawah umurku tapi ya mereka keren-keren ternyata yang memang punya potensi gitu, dan kayak membuktikan bahwa ya pemuda Bontang tuh punya potensi gitu. Berarti memang kalian ini prosesnya pertama memang tidak mudah dan sudah segala macam kalian tapaki lah ya, sampai tadi Agil mungkin bercerita tentang ya materi-materi yang diberikan itu juga benar-benar daging lah, bermanfaat ya. Bener. Untuk teman-teman, bekal teman-teman lah ya sebelum teman-teman dipilih menjalani amanah sebagai duta anti narkoba ini. Terus kalau ini kan tadi bedanya Agil ini paling tua di antara mereka. Berarti Leta nih kan masih sekolah nih, sekolah, masih cukup muda sekali. Gimana peran orang tua, mungkin dukungan dari orang tua tuh seperti apa, boleh diceritakan? Orang tua itu tetap nge-support gitu, asal itu kayak hal-hal kebaikan, masih dalam hal positif, selagi yang nggak ngarah-ngarah ke negatif, jadi ya boleh-boleh aja. Oke, jadi disupport penuh ya sama orang tua Iya. ya, apalagi ini hal pertama yang Leta lakukan dan alhamdulillah membuahkan hasil, jadi bikin bangga orang tua juga ya. Oke, nah ngomongin soal duta anti narkoba nih, kalian udah diberi amanah selama setahun ya, betul Iya, ya? setahun. Selama setahun kalian pasti punya program kerja nih, dan sebelum kita masuk membahas tentang program kerja, aku pengen tahu nih di Bontang sendiri, karena kalian duta anti narkoba Kota Bontang, di Bontang sendiri ada nggak sih kasus-kasus yang mungkin relate sama anak-anak muda, kasus anak-anak muda yang memang sudah terjerat atau mungkin sudah terbiasa dengan konsumsi narkoba dan jenis lainnya ya tentunya. Jadi aku pengen tahu nih, kalau misalnya kasus-kasus yang orang dewasa tertangkap karena menyimpan sabu, memakai sabu, itu kan sudah sering kita dengar ya. Tapi dari POV kalian nih, di lingkungan kalian sebagai Gen Z, ada nggak sih ternyata kasusnya anak muda yang mungkin sudah terlampau jauh dengan narkoba gitu? Sebenarnya ada dan banyak sih Kak. Jadi kebetulan kan memang saya juga sempat kerja di BNN ya. Oh, oke. Jadi ya emang ada klien yang umurnya tuh masih 17 tahun. Dan kebetulan alhamdulillahnya aku nggak ingat namanya ya, karena kan memang identitasnya harus terjaga ya Kak ya. Dan beliau itu udah rehab ke Tanah Merah itu bolak-balik 3 kali. Umur Jadi- 17 tahun. Ya, Oke. gitu. Jadi ya dia udah bolak-balik ke sana buat rehab gitu. Ketangkap, rehab, tangkap, rehab. Karena kan sebenarnya kalau ketangkap tuh ada prosedurnya Kak. Iya. Jadi nggak semuanya bisa dipenjara gitu. Jadi ada yang kayak misalkan kalau barang buktinya di bawah berapa gram itu, dia jatuhnya bukan pengedar tapi pengguna. Jadi oke. dia bakalan jadinya rehab gitu. Oh, jadi ada ketentuannya ya. Ada Kalau, ketentuannya. Barang yang dibawa tidak banyak itu tidak dipenjara tapi direhab gitu ya. Iya. Berarti kalau sudah bolak-balik ini dia setelah keluar gunain lagi, keluar Iya. gunain lagi. Karena gini Kak, memang sebenarnya itu kalau narkoba tuh yang pernah saya dengar juga ya, Ya. kalau kita sudah pakai narkoba tuh ibaratnya kita ketika jalan ke satu tujuan, kita nggak bisa balik ke tempat sebelumnya. Kalau misalkan kita sudah ngerasa kita salah jalan nih, kita mau balik udah nggak bisa, ya udah satu-satunya jalan ya udah jalanin aja, karena ibaratnya narkoba itu udah masuk ke dalam tubuh, itu tuh sudah ngerusak zat, kayak ngerusak sel-sel yang ada di tubuh. Jadi mau gimana pun ya susah ya Tak ya. benar-benar, iya. Pernah dengar kan yang Iya, Kak Coki pernah. ceritain. Jadi kayak gitu Kak. Terus tuh dan memang kalau orang rehab itu bukan sembuh. Jadi ini sekedar info aja, kalau misalkan memang pecandu itu nggak akan pernah bisa sembuh, tapi bisa pulih. Oke. Ya bedanya sembuh sama pulih Iya, itu. bedanya apa tuh? Kalau sembuh kan ya sehat lagi gitu Oke, kan. Kayak iya. ibaratnya kita flu habis itu sembuh gitu. Nah, kalau pulih itu ya maksudnya sehat tapi sebenarnya di dalam tuh sudah rusak Oh, oke. gitu. Dan ya potensi buat kembali seperti itu ya besar. Karena kan sebenarnya mau rehab bagaimanapun ketika keluar ya kembali ke dia lagi, apakah dia masih mengikuti lingkungannya atau dia bisa oke. meng-cut off lingkungannya sehingga bisa jadi jadi manusia yang dengan versi lebih baiknya gitu. Jadi emang sekali lagi kembali ke diri kita ya. Bener. Mau rehab
10 kali pun kalau lingkungan ternyata tidak mendukung dan dari diri sendiri tidak ada keinginan untuk berubah atau keluar dari arah negatif itu, tetap akan seperti itu ya. Iya, Oke. iya. Dan itu mirisnya anak umur 17 tahun Kak, bener-bener kayak oke, 17 tahun. Di Bontang itu ya. Di Bontang. Waduh, 17 tahun itu berarti masih baru lulus SMA mungkin. Iya, dan ngetren nggak sih Tak yang maksudnya kayak anak-anak karena jadi kurir kan, kurir narkoba tuh lumayan Kak ya. Banyak anak pelajar tuh ya di Bontang tuh jadi kurir. Jadi kurir. Iya. Oke, masih menarik sekali pembahasan kita tentang kasus-kasus narkoba di Kota Bontang, khususnya di kalangan remaja atau juga Gen Z. Sobat Kom, jangan kemana-mana, tetap di podcast Oserba setelah informasi berikut ini. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Oke Sobat Kom, masih bersama Anis di podcast Oserba, obrolan serba ada. Kita tadi sebelum break kita mengulas tentang kasus-kasus narkoba di Kota Bontang di kalangan Gen Z atau anak-anak yang masih usia muda. Nah, kita lanjut lagi nih Gil, tentang kasus-kasus yang tadi Agil sempat sebutkan. Ternyata ada juga peran kurir dan pengedar di kalangan mereka. Nah, itu di tahun berapa terjadi? Sebenarnya tiap tahun ada Kak. Oh, tiap tahun ada. Dan maksudnya terakhir tuh tahun 2023 juga sempat press release dan itu pengedar di Lok Tuan dengan barang bukti 30 graman gitu sabu. Gitu. Anak Lok usia? Tuan. Bukan anak usia sih Kak. Dia jadi kayak sekeluarga tapi apa ya kalau nggak salah dengar tuh anaknya jadi kurirnya, bapaknya yang jadi anunya, mamanya yang jadi sekeluarga gitu. Jadi bener-bener terkonsep ya. Kalau katanya Kak Cokis, Oke. ini adalah kejahatan yang terorganisir kalau narkoba tuh. Oke. Karena kan mereka kayak punya strukturnya Kak sebenarnya, dan mereka harus bagaimana caranya supaya nggak ketahuan kan. Iya, Jadi iya. makanya dibilang kejahatan yang terorganisir. Iya, ini. terorganisir. Mereka menata ini dengan sangat rapi. Iya. Ada yang jadi kurir, ada yang mungkin ngepek barangnya atau Iya. segala macam. Dan kadang oke. juga maksudnya pengedar tuh ya ngasih barang ke kurir. Iya. Kurirnya nggak tahu kalau itu ternyata sabu. Gitu. Jadi mereka ngantar Iya. nggak tahu, tapi pas tiba-tiba mungkin apesnya mereka ada dapat razia, ditangkap. Ya namanya sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya Kak ya, bahwa sudah jelas mau itu pengedar, kurir ataupun bandar ataupun pengguna itu semua punya ada dasar hukumnya. Kayak gitu. Jadi ya kurir walaupun dia nggak tahu, tapi karena dia sudah megang barang itu, barang bukti itu, ya sudah mereka bakalan tetap dapat hukuman. Jadi berarti ini benar-benar sangat merugikan kurir ya. Bisa Iya, dibilang bisa sangat merugikan. bahwa apalagi mereka mungkin diiming-imingi dengan biaya yang besar Iya, kalau misalnya Kak. mengantar barang ini nih. Iya. Padahal mereka nggak tahu dalamnya ini apa. Iya. Kayak ibaratin kalau misalkan kita ngantar makanan paling berapa sih kurir biaya ongkirnya kayak 15.000, 20.000 Iya, ya kan. segitu. Biasa berapa letak kalau ada ongkir? Biasanya tuh 20 ribuan sekitar segitu. 20.000. Iya. Nah kalau narkoba enggak, pasti 100 ribuan tuh kurir ongkirnya. bisa lebih. Bisa lebih gitu. Jadi Karena siapa yang nggak mau ya? iya, karena sabu aja 1 gramnya aja jutaan Kak. Oke, jadi memang sangat disayangkan ya kalau misalnya kurir ini jadi apa ya? Ya jadi tidak tahu dan harus terjerat hukum karena udah ada pasalnya tadi Iya, ya. sudah masuk, teratur dalam ya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oke. Nah, kalau dari Leta sendiri punya gambaran kasus lagi nggak yang terjadi di Bontang, apalagi POV-nya dari anak-anak sekolah nih? Ada nih, ada. Iya. Kebetulan teman sendiri dulu. Oh, teman sendiri. Iya, jadi ini waktu sekitar tahun 2020 itu masih Iya. akhir-akhir dari COVID. Iya. Nah, itu kita kan nggak masuk ke sekolah berapa tahun. Terus waktu pas masuk ini rame nih, dia yang katanya beritanya itu kasusnya dikeluarin dari sekolah. Oke. Tapi setelah diselidikin ternyata dia pengedar sabu-sabu. Oh, itu 2020 berarti Leta umur berapa ya? Kelas berapa itu? Masih SMP mungkin ya? Masih SMP sekitar kelas 9. Anak SMP. Iya, anak SMP teman sendiri, bener-bener teman SMP itu. sendiri. Iya. SMP. Aduh, jangan disebut ya. Saya satu SMP Kak. Oh, satu SMP. Walaupun beda. angkatan. Iya. Oh,
jadi isunya desas-desusnya dia dikeluarin dari sekolah, Iya. tapi ternyata ya namanya anak Gen Z ya, tingkat kekepoannya tinggi banget nih. Iya. Jadi pasti dicari tahu kenapa ya dia keluar. Oh, ternyata pas diselidiki ternyata dia pengedar. Iya. Wah, kalau udah pengedar berarti levelnya nggak main-main ya. Iya, sudah benar tinggi. Terus kebetulan juga dia itu yang umurnya udah di atas kita. Dia kayak harusnya dia udah SMA tapi masih SMP. Oh, mungkin ya. Lambat sekolah. Oh, lambat sekolah. Iya. Oh, bukan sempat nggak naik kelas mungkin ya atau Iya. Oh, oke. Tapi tetap anak-anak juga Iya, sih. iya, Iya, tetap benar. Masih hitungannya masih di anak-anak bawah ya. umur. Oke. Berarti akhirnya setelah Leta dan teman-teman mengetahui hal tersebut, kalian gimana nih? Maksudnya anak ini diproses kah, direhab atau seperti apa? Atau masih berkeliaran mungkin? Kalau sekarang dia udah berkeliaran, cuman kalau dulu kurang tahu juga karena yang kayak udah nggak komunikasi, udah lost kontak. Oke, lost kontak ya, Iya. karena kejadiannya pada zaman SMP ya, Iya, setelah benar. COVID ya, Iya. 2020. Berarti yang Leta sekarang anaknya masih ada nih di Bontang? Masih berkeliaran, cuman mungkin alhamdulillah dia udah pulih. Oh, udah pulih. Iya, Udah tobat ya. Iya, sudah tobat. Oh, oke. Jadi ini valid ya berarti infonya bahwa yang bersangkutan temennya Leta ini sudah pulih ya. Iya, benar. Sudah berubah lah ya, udah taubat gitu ya. Apalagi ini mau bulan puasa. Jauh masuk. Iya, masuk ya. Oh ya. Oke. Dan ini sih Kak, sekalian mau melurusin juga kalau Iya. misalkan di undang-undang itu kan memang sudah diatur semua. Tapi kalau untuk pengguna itu beda Kak. Jadi kalau pengedar, kurir sama bandar itu kan memang merugikan Kak ya. Pengguna tuh ada golongannya, ada yang pengguna rekreasi atau pengguna ya udah pada Pengguna saat rekreasi? waktu Kayak apa kayak tuh? waktu-waktu kosong aja Kak. Ada yang memang pengguna rutin, ada juga yang pengguna karena ajakan teman aja gitu. Yang rekreasi ini termasuk yang mana? Yang ajakan teman atau gimana? Bisa ajakan temen juga kayak misalkan pas gajian doang baru pas ada uang. iya gitu baru make gitu. Jadi kenapa dan memang sebenarnya BNN tuh lebih mengupayakan untuk bagaimana supaya mencegah dan bagaimana pengguna itu direhabilitasi gitu, karena itu yang paling penting kan Kak gitu. Dan makanya sebenarnya ketika ditangkap dan barang buktinya memang bukan kategori pengedar, ya pasti diupayakan buat direhab. Tapi sebelum direhab pun pasti bakal ada namanya asesmen, dilihat apakah dia kecanduannya itu tingkat rendah, sedang atau tinggi, supaya bisa menentukan apakah dia rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap di balai rehab seperti itu. Dan kalau untuk pengedar, kurir dan juga apalagi bandar ya emang udah ada undang-undangnya jelas. Penjara bahkan berarti? penjara kalau itu kalau pengedar, bandar dan kurir. Ya ampun, kurir hukumannya penjara ya? Iya, penjara dan juga denda biasanya gitu. Ada, saya lupa dendanya berapa ya, tapi itu karena di dalam UU itu gak disebutkan soal pengguna, tapi pengguna tuh ada hak untuk rehab. Ada pembahasannya soal untuk rehabilitasi. Mereka punya hak ya, tidak langsung dipenjara, tapi Benar. dipulihkan dulu ya. Malah kalau misalkan kayak pengguna nih, dia sadar kalau dia pengguna dan dia pengen pulih, dia ngelapor ke BNN buat direhab, gak akan diproses hukum. Oh gitu. Lebih Jadi baik dia kayak jujur. Iya, lebih baik jujur ngakuin kalau saya habis menggunakan dan saya mau rehab. Itu malah identitasnya bakalan di-keep serapat-rapatnya. Beda kalau misalkan kayak ditangkap sama Polres, nanti Polres ngeliat barang buktinya kurang atau gimana, ya otomatis itu sudah terekspos dong bagaimana sama berita ada Bontang, press press release, terus tuh akhirnya nanti oh ya udah berarti ini kategorinya ketahuan rehab, nih. tetap ketahuan. Beda kalau kita yang datang langsung, kita bakal di-keep rahasia kita. Makanya tadi saya sempat sebut kalau misalkan yang anu tuh rahasianya benar-benar dijaga gitu. Karena kebetulan IBM juga tugasnya kayak gitu Kak. IBM tuh tugasnya buat kayak ya bagaimana caranya mendapatkan klien tapi yang masih tingkat awal, yang maksudnya masih kecanduannya itu tingkat rendah. Iya, berarti gitu. membantu kinerjanya BNN juga untuk Bener. menyisir di daerah tempat tinggal masing-masing ya. Iya, karena kebetulan Kak IBM tuh ada di, kalau nggak salah ingat tuh 6 kelurahan, salah satunya Loktuan. Dan itu kenapa 6 kelurahan ini? Karena 6 kelurahan ini adalah 6 kelurahan yang memiliki prestasi dengan tingkat kasus narkoba tertinggi di Bontang. Masuk prestasi ya. Kasus tertinggi, oke. Jadi memang 6 IBM ini dibentuk lah ya, dibentuk untuk membantu itu tadi, menyisir di daerah-daerah yang
sinyalir ini tinggi nih kasus narkobanya, bener. peredarannya, mulai penggunanya mungkin ya. Nah tadi kan Agil nih berarti dari Loktuan ya. Kalau betul. Leta tinggalnya di Sama juga Loktuan. Loktuan. Waduh, Loktuan Pride ya. Oke, aku pisangan sendiri kayak gimana gitu ya. Tapi masih Gunung Elai. Oke. Jadi, nah kebetulan kalian dari sama-sama dari Loktuan. Gimana nih? Maksudnya peran kalian ini kan katanya tadi Loktuan tingkatnya tinggi nih untuk peredaran narkoba Tertinggi Sebontang. tertinggi Sebontang. Nah, Paling tinggi. kalian nih sebagai duta anti narkoba nih gimana sih ngelihat fenomena ini kan di tempat tinggal kalian dan kalian nih posisinya diberikan amanah jadi duta anti narkoba. Fenomena ini bagaimana menurut kalian? Kalau dari Leta gimana? Yang pasti yang pertama itu kayak merasa miris banget ini tempat tinggal sendiri kok kayak gini gitu. Terus kalau misalnya untuk upayanya itu dimulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya yang kayak mengadakan sosialisasi ke tiap sekolah-sekolah. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi apa namanya? Itu mungkin masuk salah satu program kerja kalian nanti ya untuk apa namanya melakukan sosialisasi dari sekolah-sekolah atau bahkan ke masyarakat, apalagi Leta nih masih sekolah ya. Jadi harapannya bisa menyisir teman-teman sebaya mungkin untuk bisa menghindari hal-hal negatif sampai akhirnya mungkin bisa kecenderungan dengan narkoba. Nah, kalau Agil gimana nih melihat fenomena ini di Loktuan nih? Kalau ngelihatnya ya pasti ya miris ya Kak, maksudnya kayak Loktuan tuh sebenarnya punya potensi yang luar biasa gitu kan, dengan potensi alamnya, potensi budayanya dan lain sebagainya, tapi dengan kondisi dan maksudnya pemuda-pemudanya itu walaupun banyak juga yang berprestasi pemuda Loktuan, tapi banyak juga yang berkasus seperti itu. Dan kalau untuk langkah konkretnya sebenarnya sih kebetulan memang saya aktif juga di kelurahan ya Kak ya, di kegiatan Satgas Anti Narkoba, IBM, Karang Taruna juga aktif gitu, dan memang udah ada beberapa upaya yang dilakukan bersama dengan kelurahan juga seperti razia sama FKPM tiap malam minggu gitu. Terus tuh alhamdulillah juga kayak sterilisasi daerah Greenland atau Temputu. Biasanya kan banyak tuh nongkrong-nongkrong situ. Kalau Iya tuh di sekarang- Jalan Baru itu ya. Iya, Oke. biasanya tuh kalau banyak yang nongkrong pagi-pagi udah ada tuh botol Amer di situ atau apa Komiks gitu. gitu. Komiks gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang kadang kan kalau misalkan pulang nongkrong lewat situ iseng aja ngelihat masih ada nggak ya orang nongkrong situ, sudah berkurang, bahkan kadang sudah nggak ada. Oh, kirain Karena- Agil ikut nongkrong. Oh, Enggak. 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 Karena sudah sering FKPM keliling gitu. Iya, Terus melakukan pemantauan lah ya. Iya, terus tuh juga kayak kebetulan juga Satgas Loktuan juga beberapa kali sosialisasi ke kelurahan, ke RT-RT gitu, ngundang BNN sebagai pemateri, terus ngundang IBM juga gitu. Terus tuh juga kemarin sempat udah ada pembahasan sama perpustakaan Loktuan untuk menggait saya untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Jadi sambil untuk campaign literasi juga untuk anak-anak, juga campaign about drugs gitu. Oke. Nah, tadi Agil sempat nyinggung yang soal jalanan baru nih yang biasa dipakai nongki. Iya. Itu juga aku beberapa kali lewat situ, memang itu bisa banget tuh jadi tempat atau sarang baru mungkin buat anak-anak nongkrong yang mungkin mereka pengen menyalahgunakan tempat itu tuh. Iya. Kalau menurut kalian di Bontang sendiri yang kira-kira potensi atau yang selama ini kalian tahu ya, orang-orang transaksi narkoba atau mungkin mereka makainya di situ, itu di tempat mana aja sih? Biar Sobat Kom dan Sobat Bersinar nih tahu gitu. Biasanya tuh pasti banyaknya di daerah pelabuhan. Oh, pelabuhan. Iya, Pelabuhan Loktuan atau pelabuhan mana aja? Pelabuhan mana di aja. tiap pelabuhan Oke. mana aja. Di pelabuhan-pelabuhan ya justru Iya, di ya. pelabuhan-pelabuhan. Dan Pasar. Di pasar juga bisa. Oh, di pasar. Iya. Di pasar berarti pas pasar itu udah tutup dong. Iya. Iya, pas udah sepi. Oke. Kakak percaya nggak pernah di belakang kantor pajak itu sabu ditaruh di bawah batu. Di belakang kantor pajak yang Tanjung Laut sini. Oke. Jadi misalkan sabu, ya. di situ ada kayak misalkan tiang listrik, di bawahnya ada batu, ya udah ditaruh di situ aja, baru nanti ada yang datang ambil. Nah, itu kalian bisa tahu tuh gimana? Kok bisa tahu ada sabu di bawah batu itu gimana? Ya dari kasus yang sudah rilis.
Oh, oke. jadi sempat kejadian. Kejadian, kasusnya rilis dari kepolisian. Iya. Jadi tahu kronologisnya bahwa itu ditaruh di bawah batu. Iya, jadi kurir sama ini sih Kak, kurir-kurir itu kayak GrabFood ya Kak, kayak misalkan datang ini makan enggak, mereka tuh kayak naruh di bawah mana gitu, baru nanti ada orang ngambil, jadi nggak yang langsung ketemu. Oh, berarti kalau kayak gitu Gil, harusnya kurir ini harusnya sadar dong kalau Harusnya. memang ini bukan barang sembarangan nih. Harusnya. Karena pasti kan dari yang pengirim ini udah memesan, nanti taruh aja di bawah batu ya. Nah, itu kan berarti harusnya mereka harusnya udah punya kecurigaan dong. Iya, tapi kembali lagi sih Kak, siapa sih yang nggak buta dengan uang 100.000 sekali ngantar juga gitu kan. Iya benar-benar ya di Sebenarnya kembali kondisi yang sekarang ya. Kembali ke iman dan takwa masing-masing lah. Sama nggak semuanya juga yang harus disembunyikan di bawah batu atau apa. Ada juga yang dia ngelukain dirinya sendiri terus dimasukin di dalam, misalnya di sininya disobek nih. Iya benar, di sini disobek terus dimasukin sabu-sabunya misalnya terus dijahit. Di dalam dalam tubuhnya. tubuh? Iya benar. Supaya nggak ketahuan. Supaya nggak ketahuan. dirobek, Iya, terus sabunya dimasukin. Iya. Iya, sabunya dimasukin. Coba Gil kasih gambaran sabu yang bisa dimasukin ke tubuh untuk disembunyikan itu ukurannya seberapa? Ya kan paling 0, berapa gram Ya, Kak. beberapa Iya. gram. Dan mungkin daun 1 bar dimasukin jadi Aku bayanginnya satu plastik klip dimasukin. Oke, ya ini kan bayanganku aja ya. Aku Iya. pahamnya ya sabu-sabu tuh ya warna putih, terus biasa dikemas dalam plastik klip atau sejenisnya. Iya. Jadi aku bayanginnya itu yang masuk ke tubuh. Tapi ya ampun, aku sampai merinding. Ya karena ya melakukan segala cara untuk supaya nggak ketahuan, karena itu tadi itu kan kejahatan yang terorganisir Kak. Iya, mereka dengan sigap dan cepatnya ya untuk mengatur itu semua ya. Bener. Oke. Aduh ini pembahasan sebenarnya masih seru banget, tapi karena waktu yang terbatas kita harus mengakhiri podcast ini. Nanti mungkin setelah ini harapannya bisa ngobrol lagi nih tentang kasus-kasus yang masih bisa kita bahas dari Agil maupun Leta. Mungkin boleh juga diajak teman-teman duta yang lainnya, atau mungkin ada program-program kerja yang mungkin mau di sosialisasikan juga di sini, boleh banget ya. Nanti boleh. kita ketemu lagi di podcast edisi selanjutnya. Iya, oke. Terima kasih Agil, Leta sudah hadir di podcast Oserba. Dan buat Sobatkom dimanapun kalian berada, tetap jaga jangan sampai kalian terjun lah ke dunia-dunia yang kenal narkoba ini, karena kalau teman-teman sudah sekali nyemplung nih, sekali nyoba, teman-teman pasti ya akan ada kecenderungan teman-teman bisa ketagihan, dan teman-teman yang akan rugi sendiri nanti ketika teman-teman sudah merasa kecanduan. Oke, terima kasih Sobatkom sudah menyaksikan podcast Oserba edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan podcast Oserba di channel Praja TV Bontang, dan juga terima kasih untuk selalu setia menemani kita semua di sini, dan sampai jumpa. Dadah. Obrolan serba ada, selalu ada.